Tahun 1973, di hadapan Indonesia dan negara tetangganya, terbentang sebuah pilihan yang sama, akan tetap menggunakan 110 V atau beralih ke 220 V. Negara tetangga berkata, tidak perlu diubah. Tegangan rendah lebih aman dan hemat tembaga. Kita sudah jadi yang terdepan di kawasan. Untuk apa berubah? Indonesia menjawab, meskipun butuh 32 tahun, kita harus berubah. Meskipun biayanya triliunan rupiah, kita harus lakukan demi masa depan. Namun, disinilah kejutan besarnya. Anggapan yang diyakini oleh negara tetangga kita ternyata sepenuhnya salah. Tegangan yang rendah justru membutuhkan arus listrik yang lebih besar. Ketika arus membesar, energi yang hilang di perjalanan menjadi 4 kali lipat. Tembaga yang dibutuhkan pun justru jauh lebih banyak. Angkanya akan membuat Anda lebih terkejut. 1,4 triliun nilai saat itu, setara puluhan triliun hari ini. Itulah biaya yang dikeluarkan Indonesia selama 32 tahun untuk mengganti seluruh stop kontak di negeri ini. 1.000 triliun rupiah. Itulah estimasi biaya yang dibutuhkan negara tetangga jika ingin melakukan hal yang sama sekarang. Dan bahkan dengan uang sebanyak itu, masalah mereka belum tentu selesai. Berkat investasi 1,4 triliun itu, Indonesia kini menghemat sekitar 1,7 triliun setiap tahun. Modal awal sudah kembali berpuluh-puluh kali lipat. 50 tahun kemudian, Polytron dan Maspion kini merajai pasar elektronik domestik dan berekspansi ke luar negeri. Merek-merek dari negara tetangga itu banyak yang menjual divisi elektroniknya atau menutupnya. Di negara tetangga, memasang satu AC saja butuh instalasi listrik khusus. Mengisi daya mobil listrik bisa memakan waktu lebih dari 24 jam. Bagaimana bisa satu pilihan tegangan stop kontak mengangkat industri sebuah negara dan meruntuhkan industri negara lain? Dalam video hari ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, saya akan jelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti anak SD, mengapa tegangan lebih tinggi justru lebih hemat. Kedua, saya akan tunjukkan bagaimana Indonesia selama 32 tahun menyelesaikan karya agung ini. Ketiga, kita akan bedah tuntas, mengapa negara tetangga gagal berubah dan apa harga yang harus mereka bayar. Setelah menonton video ini sampai akhir, setiap kali Anda melihat stop kontak, Anda akan kembali menyadari betapa cerdasnya pilihan bangsa kita. Anda juga akan mengerti alasan sesungguhnya mengapa industri elektronik negara tetangga itu meredup. Mari kita mulai. Cerita yang sesungguhnya akan dimulai. Tapi sebelumnya, jika Anda belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat. Jangan sampai kita ketinggalan arus ekonomi bersama. Pertama, mari kita pahami apa itu tegangan dengan cara yang sangat mudah. Tidak akan ada rumus fisika yang rumit. Anak SD pun pasti paham. Bayangkan selang air. Saat Anda membuka keran, air akan keluar. Kekuatan semburan air itu, atau tekanan air, itulah tegangan voltage. Sementara itu, jumlah air yang mengalir keluar adalah arus, current. Nah, ini bagian pentingnya. Bayangkan Anda harus menyiram taman yang panjangnya 100 meter. Jika tekanan airnya lemah, apa yang terjadi? Airnya hanya akan menetes pelan di ujung, kan? Supaya air yang keluar tetap banyak, Anda harus memakai selang yang diameternya sangat besar. Sebaliknya, jika tekanan airnya kuat, selang yang kecil pun bisa menyemprotkan air dengan deras dan jauh. Listrik pun bekerja persis seperti itu. Jika tegangannya rendah seperti tekanan air yang lemah, untuk mengirimkan jumlah listrik yang sama, arusnya harus dibuat sangat besar. Ini berarti kabel listriknya harus tebal. Jika tegangannya tinggi, pekerjaan yang sama bisa dilakukan dengan arus yang lebih kecil. Kabelnya pun bisa lebih tipis. Listrik 110 volt milik negara tetangga adalah selang dengan tekanan air lemah. Listrik 220 volt milik Indonesia adalah selang pemadam kebakaran dengan tekanan super kuat. Untuk mengirimkan air dalam jumlah yang sama, negara tetangga butuh usaha berkali-kali lipat lebih besar. Disinilah hal yang paling menakutkan muncul.
Saat listrik mengalir melalui kabel, ia menghasilkan panas. Panas inilah energi yang hilang. Uang yang terbuang sia-sia ke udara. Besarnya energi yang hilang ini sebanding dengan kuadrat dari arusnya. Artinya apa? Jika arus listriknya menjadi 2 kali lipat, energi yang hilang menjadi 4 kali lipat. Jika arusnya 3 kali lipat, energi yang hilang menjadi 9 kali lipat. Tegangan di negara tetangga tidak sampai separuh dari tegangan Indonesia 110 volt vs 220 volt. Artinya, untuk mengirimkan daya listrik yang sama, mereka butuh arus lebih dari 2 kali lipat. Arus 2 kali lipat berarti energi yang hilang 4 kali lipat. Bayangkan kerugian ini menumpuk selama 50 tahun. Tingkat kehilangan daya losses di jaringan transmisi dan distribusi PLN saat ini adalah sekitar 7,8%, salah satu yang terbaik di dunia. Artinya, dari Rp100 listrik yang dikirim dari pembangkit, Rp92 sampai di rumah kita. Di tahun 1970 kontan, angka ini jauh lebih buruk, bisa di atas 15%. Bagaimana dengan negara tetangga? Dengan tegangan rendah, sudah pasti tingkat kehilangan daya mereka jauh lebih besar. Untuk menyalakan satu lampu yang sama, pembangkit listrik mereka harus bekerja lebih keras. Ini artinya, setiap kali warga negara tetangga mencolokkan alat elektronik ke stop kontak, mereka sedang membayar pajak tak terlihat. Untuk menghasilkan listrik butuh batu bara, gas, atau solar. Jika energi yang hilang besar, bahan bakarnya harus dibakar lebih banyak. Biaya ini pada akhirnya dibebankan ke dalam tagihan listrik rakyat. Sekarang, mari kita hancurkan mitos lain yang mereka percayai. Negara tetangga berkata, tegangan rendah lebih mudah isolasinya dan lebih hemat tembaga. Ini sepenuhnya salah. Ingat analogi selang air tadi? Tekanan lemah butuh selang yang besar untuk mengalirkan banyak air. Kabel listrik pun sama. Tegangan rendah butuh arus besar. Dan untuk menahan arus besar, kabelnya harus tebal. Kabel tebal berarti tembaga yang dipakai lebih banyak. Pada akhirnya, menggunakan 110 volt bukan menghemat tembaga, tapi justru lebih boros. Logika yang mereka pegang selama 50 tahun ternyata terbalik. Mari kita lihat angkanya. Berapa biaya yang Indonesia keluarkan untuk proyek penaikan tegangan standarisasi ini? Total sekitar 1,4 triliun nilai, saat itu. Proyek ini berjalan dari tahun 1973 hingga 2005, selama 32 tahun. Puluhan juta tenaga kerja terlibat. Mereka mengganti kabel, stop kontak, bola lampu, hingga membantu memodifikasi peralatan rumah tangga di jutaan rumah di seluruh Nusantara. 1,4 triliun mungkin terdengar biasa saja hari ini. Tapi jika kita lihat skala ekonomi Indonesia di tahun 1970 keropakan, itu adalah jumlah yang luar biasa besar. Saat itu, Indonesia masih negara berkembang, pendapatan per kapita kita masih sangat rendah. Tapi pemerintah saat itu berani mengambil keputusan ini. Mengapa? Karena mereka bertaruh untuk masa depan. Apa hasilnya? Penghematan tahunan sekitar 1,7 triliun dari berkurangnya energi yang hilang, investasi 1,4 triliun nilai, lama, menghasilkan penghematan 1,7 triliun nilai, sekarang setiap tahun. Secara sederhana, modalnya sudah kembali dalam setahun pertama, dan sekarang kita sudah untung puluhan kali lipat. Para ahli mengatakan, jika Indonesia tidak beralih ke 220 volt, tarif listrik kita hari ini bisa 20,30% lebih mahal. Pada tahun 2006, PLN menerima penghargaan bergengsi Edison Award dari Edison Electric Institute. Ini adalah pengakuan dunia bahwa Indonesia menjalankan salah satu proyek kelistrikan paling teladan di dunia. Bukti bahwa jaringan listrik kita adalah salah satu yang terbaik. Lalu, bagaimana dengan negara tetangga? Pada tahun 2012, Kementerian Energi mereka mencoba menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk menstandardisasi jaringan listrik mereka, setara dengan 1.000 triliun rupiah. Angka ini puluhan kali lipat dari yang Indonesia keluarkan. Mengapa perbedaannya begitu jauh? Karena waktu.
Indonesia bergerak saat infrastruktur belum merata sepenuhnya. Di tahun 1973, banyak desa yang bahkan belum teraliri listrik. Jadi, saat membangun jaringan baru, PLN langsung memasang standar 220 volt, sementara negara tetangga sudah terlanjur membangun jaringan 110 volt yang rapat di seluruh negeri. Pabrik, rumah, toko, semua sudah disesuaikan dengan 110 volt. Mana yang lebih mudah? Memasang pipa yang benar saat membangun rumah baru, atau membongkar seluruh dinding rumah yang sudah jadi untuk mengganti semua pipa? Tentu membangun yang baru. Indonesia membangun rumah baru dengan pondasi yang benar. Negara tetangga membiarkan rumah tuanya dengan pipa yang bermasalah. Semakin lama, jurang perbedaannya semakin dalam. Mari kita rangkum penyebab pertama, pengkhianatan fisika. Anggapan negara tetangga, tegangan rendah itu aman dan ekonomis. Kenyataannya, tegangan rendah butuh arus besar, yang menyebabkan kehilangan daya meningkat secara eksponensial. Tembaga pun lebih boros. Hukum fisika tidak bisa dilawan. Mari gunakan analogi lain. Bayangkan jalan tol 8 lajur dan sebuah gang sempit. 220 volt adalah jalan tol. Mobil bisa melaju kencang dan lancar. 110 volt adalah gang sempit. Begitu mobil mulai banyak, langsung macet total. Untuk mengirimkan jumlah mobil yang sama, gang sempit harus dipenuhi mobil sampai padat merayap. Akibatnya, banyak bensin terbuang dan risiko kecelakaan tinggi. Negara tetangga sedang mengirimkan listrik untuk puluhan juta warganya melalui sebuah gang sempit. Selama lebih dari 50 tahun. Penyebab kedua adalah jebakan jalur ketergantungan, path dependency. Istilah ini mungkin terdengar rumit, tapi penjelasannya sederhana. Lihat keyboard di ponsel atau laptop Anda. Susunannya QWERTY, kan? Apakah itu susunan paling efisien untuk mengetik? Bukan. Susunan ini sengaja dibuat tidak efisien di zaman mesin tik kuno agar tuas-tuasnya tidak saling menyangkut. Desain itu relevan di zaman mesin tik, tapi sekarang tidak ada lagi yang pakai mesin tik. Tapi kita semua tetap memakai QWERTY. Mengapa? Karena semua orang sudah terbiasa. Untuk mengubahnya, seluruh dunia harus belajar dari awal. Sistem 110 volt di negara tetangga juga begitu. Mereka mengadopsinya di awal abad ke-20 dari sistem Amerika. Sejak itu, selama lebih dari 100 tahun, mereka hanya terus menggunakannya. Apakah ada kesempatan untuk berubah? Ada. Seharusnya mereka bisa mengubahnya saat membangun ulang negeri mereka setelah perang. Tapi pemerintah mereka saat itu berpikir, mari hemat uang sekarang, pakai saja sistem yang sudah ada. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi utang sebesar 1.000 triliun 50 tahun kemudian. Dalam ilmu ekonomi, ini disebut kekeliruan biaya hangus sunk cost fallacy. Karena merasa sayang dengan biaya yang sudah dikeluarkan, kita terus melanjutkan keputusan yang salah. Contohnya, Anda membeli tiket bioskop seharga Rp50.000, baru 30 menit. Filmnya ternyata sangat membosankan. Tapi karena sudah bayar, Anda paksakan menonton sampai akhir. Menderita selama 2 jam. Apakah itu pilihan yang rasional? Tentu tidak. Penderitaan 30 menit pertama tidak bisa diubah. Lebih baik Anda keluar dan menikmati sisa waktu Anda untuk minum kopi. Negara tetangga berada dalam kondisi ini. Jika mereka berubah di tahun 1970 kerapa, biayanya mungkin hanya beberapa triliun rupiah. Tapi mereka tidak mau. Mereka merasa sayang dengan infrastruktur yang sudah terpasang. Saat mereka mencoba berubah di tahun 1990 kripo-kripo-kri, biayanya sudah membengkak menjadi puluhan triliun. Mereka menyerah lagi. Di tahun 2010 kripo-kripo-kri, biayanya sudah mencapai ribuan triliun. Semakin lama, semakin sulit untuk berubah. Inilah jebakan jalur ketergantungan. Sekali masuk, sulit untuk keluar. Penyebab ketiga lebih serius. Dan disinilah letak keberuntungan Indonesia. Tragedi frekuensi terpisah. Beberapa negara,
seperti Jepang, tidak hanya memiliki masalah tegangan, mereka punya masalah yang lebih besar. Bagian timur negara memakai frekuensi 50 Hz, sementara bagian barat memakai 60 Hz. Apa artinya? Bayangkan rel kereta api dari Jakarta ke Surabaya, tapi di Semarang, lebar relnya berubah. Kereta dari Jakarta harus berhenti di Semarang, lalu semua penumpang dan barang harus dipindahkan ke kereta lain dengan roda yang berbeda. Sangat tidak efisien, kan? Jaringan listrik di negara seperti itu persis seperti ini. Listrik tidak bisa langsung dikirim dari satu wilayah ke wilayah lain. Butuh gardu konversi frekuensi yang sangat mahal dan kapasitasnya terbatas. Saat terjadi bencana besar di satu wilayah yang menyebabkan krisis listrik, wilayah lain yang listriknya surplus tidak bisa membantu secara maksimal. Indonesia sangat beruntung. Sejak awal, PLN telah menstandardisasi seluruh negeri pada frekuensi 50 Hz. Ini adalah keputusan visioner lainnya. Kita tidak punya masalah seperti itu. Jaringan listrik kita dari Sabang sampai Merauke bisa saling terhubung dan saling mendukung. Penyebab keempat adalah pajak Galapagos. Anda tahu Kepulauan Galapagos? Pulau terpencil di Samudra Pasifik tempat Charles Darwin menemukan teori evolusi. Hewan-hewan di sana sangat unik karena berevolusi secara terisolasi. Kura-kuranya punya leher super panjang. Burungnya punya paruh aneh. Masalahnya, hewan-hewan ini tidak bisa bertahan hidup di luar pulau itu. Mereka terlalu beradaptasi dengan lingkungan spesifik mereka. Industri elektronik negara tetangga bernasib sama. Mereka menciptakan produk-produk canggih yang dioptimalkan untuk pasar domestik 110 volt mereka. Tapi pasar dunia mayoritas menggunakan 220 volt to 240 volt. Eropa, Tiongkok, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, semuanya memakai 220 volt. Jika mereka mau mengekspor produk, mereka harus mendesain ulang dari awal. Produk untuk pasar domestik dan ekspor menjadi dua hal yang sama sekali berbeda. Bayangkan betapa tidak efisiennya ini. Perusahaan seperti Polytron atau Maspion, mereka membuat satu produk berbasis 220 volt. Produk itu bisa mereka jual di seluruh Indonesia, di Eropa, di Afrika, di Asia. Hanya butuh sedikit penyesuaian. Satu biaya riset, satu lini produksi, untuk pasar seluruh dunia. Inilah yang disebut skala ekonomi. Perusahaan di negara tetangga harus membuat produk 110 volt khusus untuk pasar dalam negeri, dan produk 220 volt khusus untuk ekspor. Biaya riset 2 kali lipat, lini produksi 2 kali lipat, biaya manajemen 2 kali lipat. Inilah pajak Galapagos. Apa hasilnya? Pangsa pasar mereka tergerus. Di tahun 1990 marhaan, merek-merek mereka mendominasi dunia. Hari ini, di pasar elektronik global, perusahaan seperti Samsung dan LG yang menjadi jawaranya. Di Indonesia, merek-merek lokal seperti Polytron terus menguat. Banyak merek elektronik legendaris dari negara tetangga itu kini divisi elektroniknya sudah dijual ke perusahaan Tiongkok atau Taiwan. Kerajaan elektronik itu kini menjadi importir bersih alat-alat rumah tangga. Sebagian besar diimpor dari Tiongkok dan Indonesia. Mengapa bisa begini? 110 volt telah menjadi belenggu. Mesin cuci, AC, kulkas, semuanya bergantung pada motor. Tegangan tinggi jauh lebih efisien untuk menggerakkan motor bertenaga besar. Mesin cuci buatan Indonesia dengan 220 volt P bisa memakai motor kuat untuk mencuci lebih banyak pakaian. AC bisa mendinginkan ruangan lebih cepat. Produk 110 volt mereka butuh teknologi yang lebih rumit untuk mencapai performa yang sama, yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Akhirnya, mereka kalah dalam persaingan harga. Mari kita rangkum sejenak. Harga yang harus dibayar negara tetangga karena mempertahankan 110 V, pengkhianatan fisika, kehilangan daya 4 kali lipat, jebakan jalur ketergantungan. Proyek yang dulu bisa diselesaikan dengan beberapa triliun, kini butuh ribuan triliun. Pajak Galapagos, kehilangan daya saing di pasar global. Sekarang,
Mari kita bicara tentang hal yang lebih menakutkan. Bagaimana kesenjangan ini berdampak pada industri masa depan? Era mobil listrik. Kunci dari mobil listrik adalah pengisian daya. Di Indonesia, Anda bisa mengisi daya mobil listrik di rumah cukup dengan mencolokkannya ke stop kontak 220 volt. Tanpa instalasi khusus, Anda sudah bisa mendapatkan pengisian daya 3 kW. Memasang charger 7 kW pun tidak sulit. Di negara tetangga, mengisi mobil listrik dengan stop kontak 110 volt mereka butuh waktu lebih dari 24 jam. Untuk pengisian daya yang layak, mereka harus melakukan instalasi penaikan tegangan ke 200 volt. Biayanya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Beli mobilnya sudah mahal, ditambah lagi biaya instalasi listrik. Ini menjadi salah satu penghambat utama adopsi mobil listrik di sana. Pusat data, data center. Kita hidup di era AI. ChatGPT dan platform sejenisnya berjalan di pusat data. Pusat data adalah monster pemakan listrik. Pasokan listrik yang efisien adalah kuncinya. Sistem berbasis 110 volt sangat tidak efisien untuk ini. Raksasa teknologi global pun berpikir dua kali untuk membangun pusat data masif di sana. Mari kita kembali ke sejarah. Saat pemerintah Indonesia memutuskan standarisasi di tahun 1973, apakah tidak ada penolakan? Tentu saja ada. Rakyat merasa tidak nyaman. Semua peralatan elektronik 110 volt mereka harus diganti atau dimodifikasi. Anda tahu trafo atau adaptor step down? Selama masa transisi, alat ini sangat penting, merepotkan dan butuh biaya. Tapi pemerintah dan PLN terus maju. Petugas PLN mendatangi rumah-rumah warga, mengganti kabel dan stop kontak. Pemerintah memberikan subsidi untuk modifikasi alat elektronik. Puluhan juta orang bekerja keras selama 32 tahun. Jika dipikirkan sekarang, ini adalah proyek yang hampir mustahil, mengubah sistem kelistrikan di setiap rumah dan gedung di seluruh negeri. Tapi kita berhasil melakukannya. Sebaliknya, negara tetangga mencoba beralih ke 200 V di tahun 1990-an, tapi mereka gagal. Mengapa? Karena sudah ada ratusan juta alat elektronik 110 V yang digunakan rakyat, jaringan kabel di rumah-rumah tua juga menjadi masalah. Untuk berubah, butuh pengorbanan dari rakyat, tapi kesepakatan tidak pernah tercapai. Tidak ada kepemimpinan kuat yang bisa mendorongnya seperti di Indonesia. Akhirnya mereka berkompromi, bukan standarisasi total, tapi parsial. Untuk alat bertenaga besar seperti AC atau kompor induksi, warga harus melakukan instalasi 220 V secara terpisah. Ini bukan solusi fundamental, hanya tambal sulam. Hingga hari ini, jika warga di sana ingin memasang AC baru, mereka harus memanggil teknisi listrik dulu. Sesuatu yang tidak terbayangkan di Indonesia. Ini menunjukkan apa? Di hadapan masalah yang sama, Indonesia berpikir jangka panjang, sementara negara tetangga berpikir jangka pendek. Indonesia rela menanggung ketidaknyamanan selama 32 tahun untuk mengubah sistem. Negara tetangga menghindari ketidaknyamanan sesaat, dan akhirnya menanggung inefisiensi selama 50 tahun. 1,4 triliun vs 1.000 triliun rupiah. Sekarang Anda paham dari mana perbedaan itu datang. Ada satu hal lagi yang perlu digarisbawahi. Proyek standarisasi Indonesia disinyalir punya tujuan lain, proteksi industri. Di tahun 1973, pasar elektronik Indonesia dikuasai oleh merek asing. Tapi saat Indonesia beralih ke 220 volt, produk-produk 110 volt dari Amerika dan negara tetangga tidak bisa langsung masuk. Hasilnya, perusahaan seperti Polytron dulu Hartono Istana Teknologi, dan Maspion mendapatkan ruang untuk bernapas. Mereka menguasai pasar domestik dengan produk berstandar 220 volt. Dalam proses itu, mereka membangun kapabilitas teknologi. Dengan teknologi itulah mereka kemudian merambah pasar dunia. Kejayaan industri elektronik kita hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Semua berawal dari keputusan mengubah stop kontak 50 tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa kebijakan infrastruktur akan membentuk daya saing industri.
Jalan yang bagus melahirkan industri logistik yang efisien. Internet yang cepat melahirkan industri digital. Jaringan listrik yang andal melahirkan industri elektronik. Indonesia membangun jalan tol 220 volt. Di atasnya, mobil-mobil sport seperti Polytron dan Maspion bisa melaju kencang. Negara tetangga tetap mempertahankan gang sempit 110 volt mereka. Sekeren apapun mobil yang mereka buat, kecepatannya tidak akan maksimal. Bagaimana masa depan? Apakah negara tetangga bisa menyelesaikan masalah ini? Jujur saja, sepertinya sangat sulit. Angka 1.000 triliun itu terlalu besar, dan seiring waktu, angka itu akan terus membengkak. Semakin banyak infrastruktur terpasang, semakin banyak perangkat disesuaikan dengan 110 volt, biaya perubahannya akan terus naik. Jebakan jalur ketergantungan akan semakin dalam. Sebaliknya, Indonesia sudah memiliki jalan tol. Mobil listrik bertambah. Pusat data AI menjamur. Rumah pintar menjadi standar. Tidak masalah. Infrastruktur 220 volt kita siap untuk apapun. Keputusan 50 tahun lalu telah menciptakan keunggulan kompetitif untuk 50 tahun ke depan. Kesimpulan. Mengapa Indonesia 220 volt dan negara tetangga 110 volt? Karena pilihan di tahun 1973. Indonesia melihat masa depan. Mereka melihat masa kini. Indonesia rela berkorban. Mereka menghindari pengorbanan. Indonesia mengubah sistem. Mereka terjebak dalam sistem. Hasilnya, Indonesia berinvestasi 1,4 triliun rupiah nilai lama, dan kini menghemat 1,7 triliun rupiah setiap tahun. Kita memiliki salah satu jaringan listrik paling efisien di dunia. Polytron dan Maspion menjadi kebanggaan bangsa. Negara tetangga menghadapi masalah senilai 1.000 triliun yang sulit dipecahkan. Industri elektronik mereka meredup. Masa depan mereka di industri mobil listrik dan pusat data juga terhambat. Ini mengajarkan kita satu hal. Menghindari ketidaknyamanan jangka pendek akan membawa penderitaan jangka panjang yang lebih besar. Menghemat biaya sesaat akan menghasilkan biaya yang jauh lebih mahal di masa depan. Semakin cepat masalah diselesaikan, semakin murah biayanya, semakin ditunda. Biayanya akan membengkak secara eksponensial. Ini memang cerita tentang sebuah stop kontak. Tapi sesungguhnya, ini adalah cerita tentang prinsip menjalankan sebuah negara. Negara yang mampu mengubah sistemnya untuk beradaptasi dengan zaman akan bertahan. Negara yang berpuas diri dengan sistem lama akan tertinggal. Indonesia berubah. Negara tetangga tidak. Perbedaan itulah yang menciptakan jurang selebar ini 50 tahun kemudian. Poin-poin kunci hari ini. Tegangan tinggi mengurangi kehilangan daya. Ini hukum fisika. Indonesia berinvestasi besar selama 32 tahun untuk beralih ke 220 volt dan kini menikmati penghematan triliunan setiap tahun. Negara tetangga yang mempertahankan 110 volt mengalami kemunduran industri elektronik dan menghadapi biaya perbaikan yang mustahil. Kebijakan infrastruktur menciptakan daya saing industri. Stop kontak telah membantu membangun raksasa elektronik nasional. Sekarang, coba lihat stop kontak di rumah Anda. Stop kontak 220 volt itu ada berkat keputusan berani seseorang 50 tahun yang lalu. Itu adalah hasil kerja keras dan keringat puluhan juta orang selama 32 tahun. Dan berkat stop kontak itu, tagihan listrik Anda 20,30% lebih murah. Berkat stop kontak itu, kulkas Polytron dan setrika Maspion bisa bersaing di dunia. Satu hal kecil bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Apa pendapat Anda setelah mendengar cerita ini? Apakah Anda pernah menyangka bahwa tegangan stop kontak punya dampak sebesar ini? Jika Anda tahu contoh lain dari jebakan jalur ketergantungan, bagikan di kolom komentar. Video hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video panjang ini. Siapa sangka ada cerita sebesar ini di balik sebuah stop kontak, bukan? Tekan tombol subscribe dan like agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita ekonomi menarik seperti ini.